Shalom Mami and Daddy, ini adalah panduan atau cara anak-anak dalam mengikuti ibadah online kids. Para mom and dad diharapkan bisa membantu anak-anaknya untuk mengikuti selama ibadah berlangsung. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada dimanapun, akan tetapi Tuhan juga ingin melihat anak-anaknya sungguh-sungguh dalam mengikuti ibadah. Yuk kita masuk ke langkah yang pertama. Siapkan anak-anak layaknya seperti waktu mereka mau ke gereja. Tapi mungkin sementara melalui media dulu ya, moms and dad. Siapkan televisi atau HP sebagai sumber medianya, agar bisa terhubung langsung ke channel YouTube. Lalu setelah itu anak-anak juga berdoa terlebih dahulu sebelum memulai ibadah online. Yang ketiga, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah online dengan baik sesuai arahan Miss atau Sir, seperti ikut memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, serta mengikuti kegiatan art and craft. Para moms and daddy juga harus mengingat bahwa anak-anak dapat mencontoh perbuatan kita ya, sehingga kita harus menjadi teladan bagi anak-anak. Nah, kita percaya jika kita haus dan lapar akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai, selamat sore adik-adik. Halo, apa kabar semuanya? Pastinya luar biasa ya. Nah adik-adik, seperti biasa, Miss dan Sir Bintang akan menemani kalian untuk beribadah di sore hari ini. Siapa yang sudah siap untuk menantikan ibadah sore hari ini? Boleh lambaikan tangannya. Saya Miss, saya juga. Iya dong, kita harus terus beribadah kepada Tuhan. Dan jangan lupa berdoa. Ya adik-adik, ayo Miss minta supaya kalian menyiapkan hati kalian, supaya kalian bisa fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan ibadah sore hari ini. Yuk sama-sama kita tutup matanya dan kita lipat tangannya ya. Bapa dalam surga, terima kasih atas hari ini yang begitu indah. Tuhan, sebentar kami mau mengadakan ibadah FGF Kids. Biarlah Engkau yang menyertai, biarlah Engkau yang hadir dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Ayo adik-adik, kita bertepuk tangan, kita semangat, kita memuji nama Tuhan. Kalau kita aman selalu di dalam tangan Tuhan. Aman di tanganmu, hanya di dalammu sumber harapanku, dan ku berdiri teguh memandang wajahmu, sumber kekuatanku. Kau tebus semua dosaku, Kau buatku menjadi baru. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu selamatkanku. Ku berjalan bersama-Mu dengan iman tanpa ragu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Ku aman di tangan-Mu, hanya di dalam-Mu sumber harapanku, dan ku berdiri teguh memandang wajah-Mu, sumber kekuatanku. Kau tebus semua dosaku,
Hidup yang kumiliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerahmu selamatkanku. Ku berjalan bersamamu dengan iman tanpa ragu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu, padamu. Hidup yang kumiliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerahmu selamatkanku. Ku berjalan bersamamu dengan iman tanpa ragu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Hidup yang kumiliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerahmu selamatkanku. Ku berjalan bersamamu dengan iman tanpa ragu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu, padamu. Haleluya. Yeay, kita semua sudah memuji nama Tuhan, kita sudah semangat. Hari ini kita terus beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, setelah ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dan juga kegiatan activity. Sir Bintang, tahukah siapa Miss yang mau mengajar? Kayaknya tahu deh Miss. Siapa ya? Depannya L nih Miss. Miss L nih, siapa ya? Miss L. Siapa itu Miss L? Miss L. Miss berpikir dulu, siapa ya Miss L? Salah Sir Bintang, inisialnya Miss P. Siapa? Oh tahu Miss P, Miss Ping Ping. Ya, betul sekali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama dengan Miss Peng Peng. Silakan Miss Peng Peng. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Ketemu lagi hari ini sama Miss Peng Peng. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat penyertaan-Mu sehingga kami dapat mengikuti ibadah online dengan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Saat ini kami buka telinga kami buka hati kami. Tuhan pimpin agar kami mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, hari ini Miss Peng Peng ada pertanyaan. Siapa yang punya adik? Nah, siapa yang adiknya suka naik turun tangga? Atau pernahkah kalian melihat seorang anak kecil yang naik turun tangga sendirian? Nah, coba kalian perhatikan. Biasanya kalau mereka sendirian, mereka naik turun tangganya lambat dan bahkan merangkak karena takut. Nah, tapi seandainya ada mama papa yang memegang dan menuntun tangan mereka, maka mereka bergeraknya lebih cepat dan lebih percaya diri. Nah, mungkin kalian dulu kecil seperti itu ya. Ada yang masih ingat nggak nih? Mengapa begitu? Karena kalian merasa aman, karena ada mama dan papa yang menuntun dan membimbing kalian. Kalian pasti percaya, tangan mama dan papa pasti melindungi kalian. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai Petrus. Petrus adalah murid Tuhan yang hebat. Dia juga pernah mengalami kondisi seperti adik-adik tadi loh. Ketika dia takut dan dia menyadari bahwa ada tangan Tuhan yang menyertai dia,
dan menolong dia. Mau tahu ceritanya? Suatu waktu, setelah mengajar dan memberi makan banyak orang, dan hari sudah mulai malam, Tuhan Yesus menyuruh murid-murid pergi ke seberang danau dengan perahu. Dan Tuhan Yesus tidak ikut dulu karena mau berdoa. Ketika perahu yang dipakai murid-murid mulai menjauh dari pantai, ada angin bertiup dan gelombang air mulai terasa membuat perahu mereka terombang-ambing. Jadi murid-murid mulai takut. Jangan sampai perahu yang mereka tumpangi tenggelam karena dihantam gelombang. Saat mereka masih takut karena gelombang itu, tiba-tiba dari kegelapan malam, sepertinya ada sesuatu yang melayang-layang di atas air. Semakin lama semakin dekat. Ada yang berteriak dan menunjuk, "Itu hantu!" Dan ketika yang lain juga melihat, mereka juga berteriak ketakutan. Tapi tiba-tiba ada suara terdengar rupanya. Suara itu dari orang yang mereka kira hantu itu. Dan suara itu berkata, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Oh, rupanya itu Tuhan Yesus, bukan hantu, dan mereka mengenal suaranya. Lalu mereka melihat ternyata Tuhan Yesus sedang berjalan di atas air. Mendengar itu, Petrus langsung berdiri, meminta supaya boleh berjalan menuju Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Datanglah." Sehingga Petrus cepat-cepat loncat dari perahu dan berjalan menuju ke arah Tuhan Yesus. Namun, saat sedang berjalan menuju arah Tuhan Yesus, Petrus merasakan ada angin yang bertiup dan ia mulai takut. Jangan sampai aku tenggelam, karena takut ia perlahan-lahan mulai tenggelam, sehingga Petrus berteriak kepada Tuhan Yesus. Melihat itu, Tuhan Yesus segera mengulurkan tangannya untuk mengangkat Petrus. Kemudian, bersama dengan Petrus, Tuhan Yesus naik ke atas perahu untuk melanjutkan perjalanan. Lihat, pertama Petrus mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Dia percaya, kemudian dia turun dari kapal dan berjalan di atas air menuju ke Tuhan Yesus. Tetapi, saat Petrus merasakan banyak tantangan, dia menjadi goyah. Akhirnya Petrus hampir tenggelam. Tetapi lihat, Tuhan datang menolong Petrus. Akhirnya, Petrus dapat berjalan lagi di atas air bersama Tuhan menuju kapal mereka. Karena Tuhan menuntun tangan Petrus. Petrus percaya, karena ada Tuhan, maka dia tidak akan tenggelam lagi. Demikian juga, adik-adik harus percaya bahwa apa yang Tuhan Yesus perintahkan, adik-adik pasti bisa melakukannya. Dan kalau kalian merasa takut, kalian bisa mencontoh Om Petrus tadi. Om Petrus berteriak, "Tuhan, tolong aku!" Dan Tuhan pasti menolong kalian. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kalau kalian takut gelap, lagi mati lampu, tiba-tiba kalian merasa takut. Nah, kalian bisa berteriak, "Tuhan, tolong aku!" Atau kalian bisa berteriak meminta tolong kepada kedua orang tua kalian. Tuhan Yesus dan kedua orang tua kalian pasti menolong kalian. Nah, anak-anak, jadi kalian harus belajar menyerahkan ketakutan dan hidup kalian kepada Tuhan. Kalian harus percaya bahwa kuasa Tuhan ada dalam hidup kalian. Nah, ayat hafalan minggu ini di Yesaya 41 ayat 13. "Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau." Satu kali lagi ya, Miss ulangi. Yesaya 41 ayat 13. "Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Adik-adik, sekarang kita mau main games bersama. Nah, nama gamesnya Draw on Your Head. Nah, bahan-bahan yang perlu dipersiapkan adalah piring plastik atau piring kertas dan spidol. Nah, cara mainnya seperti ini ya. Jadi piring plastiknya ditaruh di atas kepala. Nah, ini kita buka spidolnya. Nah, setelah ini kalian bisa tanya sama papa, mama, atau kakak kalian mau gambar apa? Miss mau gambar apa? Miss mau gambar rumah. Oke.
Coba kita lihat hasilnya. Wah, lihat ini. Ini hasilnya. Nah, Beb gambar sendiri, dia tidak bisa melihat. Nah, hasilnya ini rumah atau bukan ya? Wah, kayak coret-coretan ya. Nah, sekarang Miss ada piring satu lagi. Nah, sekarang kita ulang ya. Tapi Miss bantu Beb. Jadi Miss yang megangin tangannya Beb untuk gambar rumah. Nah, jadi Miss yang tuntun tangannya Beb untuk gambar rumah. Nah, Beb, jadi dia ngikutin tangannya Miss nih. Meskipun dia nggak lihat, tapi dia ngikutin tangannya Miss. Nah, udah jadi. Nah, coba kita lihat nih. Nah, jadi rumah. Jadi ini hasil gambar dari Miss menuntun tangannya Beb. Nah, seperti itulah juga kalian bisa membuat dan melakukan apapun dengan tuntunan tangan Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita doa penutup. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mau menjadi seperti Petrus yang menyerahkan ketakutan kami dan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan berkuasalah atas hidup kami. Dan Tuhan, kami juga berdoa memberkati adik-adik yang telah mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada, pribadi lepas pribadi. Juga Tuhan, kami berdoa memberkati kedua orang tua mereka dan keluarga mereka, agar selalu Tuhan lindungi dan beri kesehatan. Juga kami berdoa buat gereja kami, Tuhan lindungi senantiasa. Tuhan, saat ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berkati Tuhan, Tuhan lepaskan berkat, lawatan, kesembuhan, pemulihan Tuhan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan berkati Presiden dan seluruh jajaran pemerintah, juga setiap tim dokter, tim medis, garda terdepan Tuhan. Tuhan bantu mereka Tuhan untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 ini Tuhan dengan baik Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semua doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Satu Korintus 15 ayat 58a. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Adik-adik akan dapat 2 poin untuk kehadiran. Caranya komen di bawah nama adik-adik ya. 2 poin selanjutnya untuk video ayat hafalan yang kalian kirimkan ke nomor WA gereja di 0857 999 99708. 9-nya ada 5 kali ya. Terus 4 poin untuk video yang kalian kirimkan terpilih di YouTube kita. 1 poin untuk kehadiran adik-adik di grup iCare kalian. Lalu 1 poin lagi bagi adik-adik yang bisa menghafal ayat hafalan kalian di grup iCare. Nah, tinggal poin terakhir nih, poinnya gede. Kalian akan dapat 5 poin bagi yang bisa mengajak teman atau saudara untuk join di ibadah kids kita. Caranya ikut selama kurang lebih 3 minggu berturut-turut, lalu komen nama kalian
dan siapa yang mengajak kalian di ibadah ini? Nah, dari semua poin yang kalian kumpulkan, pasti ada hadiahnya dong. Ayo, siapa yang mau hadiah? Yang mau ikut terus ibadah kita Kids ya. Oke, sampai jumpa kita di minggu depan.